nilai tukar rupiah terhadap dolar per tanggal 1 Februari 2025. Kalian pasti udah lihat, ini tuh heboh banget. Kenapa nilai ringgit Malaysia semakin menguat? Bukan saja kuat berbanding US dollar, tetapi juga dolar Singapura, rupiah Indonesia. Ini saya kaget ya karena tiba-tiba saya Google rupiah naik jadi 8.170 per US dollar ya. Naiknya hampir 2 kali lipat ini teman-teman ya. Nah ini tapi saya orangnya nggak percaya. Ternyata saya selidiki lagi di website lain, ternyata begitu. Kurs hari ini 16.295. Nah ini kayaknya lebih bisa dipercaya ya. Nah kalau beneran rupiah kita menguat sampai 2 kali lipat seperti itu, saya nggak bisa bayangkan warga RT sebelah itu dengkinya luar biasa. Karena dalam US dollar pendapatan per kapita kita akan naik 2 kali lipat. Kalau sekarang mungkin 5.000 US dollar, kita jadi 10.000 ya, hampir mengejar mereka itu. Terus yang kerja di sana pasti akan balik ke sini. Gajinya di sini ya jadi 2 kali lipat daripada gajinya di sana ya. Gaji di sana kan kalau jadi bibi kan sekitar 1.500 belum dipotong levy dan lain-lain ya, 5 juta lebih ya. Mending kerja di sini ya. Dalam US dollar karena mata uang kita menguat ya, naik 2 kali lipat. Jadi misalnya tadinya di sini gajinya jadi bibi cuma 4 juta atau 5 juta ya, kalau di dolarkan itu jadi 2 kali lipat. Jadi orang-orang yang kerja di luar negeri bakalan akan pulang ke sini, apalagi khususnya di negara sebelah yang gajinya nggak seberapa. Ini prank. Prank ya, saya nggak tahu ini Google ini kok bisa error kayak begini, mengerikan sekali ini. Terima kasih semuanya, belum follow silakan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Baru-baru ini di media sosial itu dihebohkan bahwa rupiah begitu sangat menguat. Bahkan 1 dolar mencapai 8.000 rupiah. Wow, ini luar biasa ya. Andai kata kenyataan, ya pastinya saya sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia akan balik kampung. Nah, berita ini direaksilah oleh netizen. Yang mungkin netizen ini cemburu atau iri hati, saya juga tidak tahu. Tetapi kalau membahas tentang negara tetangga kita, kenapa selalu seolah-olah cemburu? Begini mas, kita sebagai seorang TKI di sini, alhamdulillah meskipun gajinya tidak besar, tetapi mencukupi untuk keluarga di kampung halaman. Sebagai seorang TKI, saya merasa bangga, meskipun gaji saya tidak besar. Yang penting, saya juga ikut undang-undang, bekerja dengan secara sah, bekerja dengan secara resmi. Dan warga di sini nggak ada yang namanya iri hati. Iri hati dalam hal apa? Justru kalau benar-benar rupiah menguat, ya alhamdulillah orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia bisa pulang kampung, kerja di negara kita sendiri. Dan itu yang kita rindui selama ini mas. Jadi tolonglah gak usah berkomentar yang bukan-bukan. Apalagi di Malaysia gajinya cuma kecil, gak usahlah merendahkan gaji TKI yang di sini. Kalau masnya memang bisa memberikan solusi untuk orang-orang yang pengangguran yang ada di Indonesia, tolonglah ciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, supaya warga kita juga tidak merantau jauh-jauh ke negara orang. Oke, di sini saya akan mereaksi beberapa video yang heboh di media sosial. Mungkin sebentar lagi juga akan dibuat ini konten-konten bohong. Lihat, rupiah makin menguat, ekonomi Indonesia maju pesat, 1 dolar cuma 8.000 rupiah. Pasti sebentar lagi akan muncul ringgit kalah jauh. Pasti akan muncul seperti itu. Oke, kita simak. Inilah berita yang terheboh di media sosial. Tiba-tiba ringgit, kok ringgit sih? Tiba-tiba rupiah menguat. Dan pada faktanya cuma prank. Guys, gue gak tahu nih kenapa, dan gue coba nyari tahu kenapa dolar hari ini tuh 8.000. Dan ini benar-benar potensi banget kalau misalkan teman-teman mau investasi di mata uang asing, tentunya dolar. Tapi ini bisa jadi malapetaka buat yang investasi di dolar yang beli di 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. Tapi dengan menurunnya mata uang dolar dan nilai tukar rupiah, berarti menandakan rupiah akan semakin kuat dan dolar berarti melemah. Ini bisa jadi menandakan ekonomi kita naik atau ekonomi di Amerika Serikat turun. Ya semoga dengan turunnya nilai mata uang
USD itu ada dampak baik buat kita semua, tapi nggak buat yang sudah investasi di dolar. Sabar-sabar aja ya. Dan ada yang nggak tahu sih kira-kira kenapa nilai mata uang dolar ke rupiah turun sebegitu drastisnya. Dan gue pengen cari tahu via TikTok ini karena gue nggak nemu informasi yang sebenarnya terjadi. Yang tahu sharing di kolom komentar ya, biar yang lain tahu. Tunggu mencerahkan. Baru-baru ini ada kabar yang menghebohkan. Dolar US tiba-tiba turun jadi 8.170. Kira-kira ini kabar baik atau malah ancaman buat ekonomi Indonesia? Tapi tunggu dulu, apa ini nyata atau cuma kesalahan sistem? Yuk kita bongkar faktanya. Jadi kalau kalian share 1 US dollar ke rupiah di Google kemarin, kalian pasti kaget lihat dolar turun drastis jadi 8.170. Tapi sebenarnya Betul, Mas. ini bukan karena rupiah mendadak menguat, melainkan kesalahan teknis dari Google Finance. Dalam hal Kesalahan ini Bank Indonesia teknis. langsung klarifikasi bahwa nilai tukar resmi masih di kisaran 16.300 per US dollar. Jadi ini bukan kejadian nyata, tapi sempat bikin heboh netizen. Tapi gimana kalau hal ini benar-benar terjadi? Apa dampaknya buat kita? Nah, dampak positif buat kita, harga barang impor bakalan jauh lebih murah. Elektronik, gadget, dan mobil impor jadi lebih terjangkau. Harga BBM impor bisa turun, yang artinya ongkos transportasi lebih murah. Utang luar negeri Indonesia dalam dolar jadi lebih ringan. Nah, dampak negatifnya, ekonomi Indonesia bisa goyang. Barang-barang Indonesia jadi lebih mahal di pasar internasional, bikin ekspor turun. Turunnya ekspor bisa bikin pabrik-pabrik penghasilan produk ekspor terpukul. Investasi asing bisa berkurang karena produk Indonesia dianggap terlalu mahal. Jadi walaupun kelihatannya enak buat kita yang suka beli barang impor, nyatanya ekonomi Indonesia bisa terguncang. Jadi kalau dolar US benaran jadi 8 ribuan, menurut kalian lebih banyak untung atau ruginya buat Indonesia? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang tahu fakta sebenarnya tentang hebohnya dolar 8.170 kemarin. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Dan pada faktanya dampaknya juga ke ekonomi Indonesia. Meskipun misal kata rupiah menguat, tetapi ekonomi di Indonesia juga bisa goyang. Kalau yang tahu tentang edukasi, videonya seperti ini ya. Jadi bukan hanya semata-mata kemudian rupiah menguat terus ekonomi bisa maju pesat. Enggak juga seperti itu sahabatku. Konsepnya tidak seperti itu. Mungkin kalau Mas Kokori kan mikirnya kan, wah langsung untung besar ya kan, langsung gajiannya besar. Nggak seperti itu juga Mas Kokori. Faktanya yang memberikan edukasi benar-benar berbeda jauh dengan tanggapan Anda. Katanya kan Anda seorang pakar edukasi, masa nggak ngerti sih? Oke, kita simak video berikutnya. Ini lagi viral saat ini 1 Februari 2025. Di berita-berita media sosial lainnya, di online lainnya, rupiah menguat atas dolar. 1 dolar sekarang adalah 8.000 per 1 Februari 2025 sekitar jam 6 sore. Saya melihat di Google sendiri 8.000 rupiah. Jadi sekarang 1 dolar itu 8.000. Wah, ini menurut kalian ini Google yang error apa memang rupiah menguat nih atas dolar nih? Wah, mau berita tuh error. Sampai heboh di media nasional juga ini, di berita TV juga. Beneran Tapi nih. kena prank. Mantap kalau beneran. Guys, lihat angka di atas ini. Dolar 8.000. Jam ini ya, jam aku posting 8.170. Luar biasa. Ada apa nih? Coba cek kalian para investor atau pemain falas atau pelaku ekonomi Ini dan prank, Bu. sebagainya. Cuma Coba di-prank kamu saja. cek, kok bisa 8.000? Luar biasa. Biasanya turun 1.000 aja susah. Kok bisa 8.000? Ada apa nih? Aku nggak tahu nih. Coba kalian cek dan kamu komen ya. Ada apa rupanya Indonesia? Kok rupiah bisa 8.000? Cek guys. Di dunia sosial media mendadak baru saja kita mendapat informasi bahwa dolar terhadap rupiah itu 8.700. Ini sangat mengejutkan dan semua orang berkata ini apa benar rupiah menguat? Ternyata kita tahu itu adalah hoax, itu adalah pada bulan Februari 2009. Tapi kenapa segitu ramainya di media sosial, di WhatsApp, grup,
akan mempertanyakan kenapa tiba-tiba rupiah menguat menjadi 8 ribuan terhadap 1 dolarnya. Itu sebenarnya kerinduan kita akan lemahnya mata uang ini sudah bertahun-tahun. Bahkan Ibu Menteri Keuangan yang nggak pernah ganti itu tidak pernah membuat keuangan rupiah ini menguat. Jadi sebenarnya itu adalah rindu kami, Bu. Rindu kami Pak Prabowo akan rupiah menguat untuk membuat terlihat Indonesia ini memang negara yang tumbuh dan powerful. Kami cuma rindu itu aja karena itu jadi rame. Menurut sahabat bagaimana? $1 8.000 rupiah. What? Ya gengs, ini kejutan menyenangkan tapi halu. Ya, sejak siang tadi, Sabtu 1 Februari 2025, kalau searching di Google, 1 USD itu sama dengan 8 ribuan rupiah. Netizen langsung heboh, boh. Nah, tapi ya, it's too good to be true ya. Jadi si Google itu error ya. Udah dipastiin sama Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, kalau $1 itu ada di 16.300-an rupiah ya. So, jangan kelamaan ya halunya. Bentar nggak apa-apa. Betul, Mas. Ya, mudah-mudahan sih ekonomi kita terus membaik. Jadi bisa beneran $1 8.000 rupiah ya. Saya Tri Budi Utama, speak up apa yang perlu disuarakan. Kenapa sih mata uang kita rupiah itu sangat lemah? Nah, gue bisa ngejelasin itu panjang lebar, tapi gue bakal ngejelasin itu secara singkat. Ada 2 faktor yang membuat rupiah itu kenapa sangat lemah. 1, defisit transaksi berjalan. Sederhananya, kita itu acap kali nilai impor kita jauh lebih besar dari ekspor. Kedua, kita terlalu bergantung dengan yang namanya komoditas. Itulah kenapa rupiah termasuk mata uang yang lemah. Jadi, cara supaya rupiah itu punya power yang lebih kuat, nggak gampang terkoreksi karena pergerakan mata uang yang lain. 1, kita harus mengurangi ketergantungan kita pada komoditas. Kita harus bisa bikin barang jadi, R&D kita harus kuat, terus kita harus bisa punya produk yang benar-benar bisa sustain di market secara global. Nah, kalau kita udah punya itu, maka lambat laun kekuatan mata uang kita juga akan meningkat. Ada yang dengar berita belum kalau katanya Pak Presiden Prabowo bakalan ngebuat $1 Amerika itu jadi 5.000 rupiahnya Indonesia. Kalau ini beneran terjadi, wah keren banget. Itu orang-orang Indonesia pasti bisa pergi ke luar negeri semua. Belanja barang-barang dari luar negeri itu udah pasti kayak auto sultan sih. Tapi tahu nggak gimana caranya bisa ngebuat $1 Amerika itu jadi 5.000 rupiah? Yaitu adalah dengan memperkuat komoditas ekspor. Jadi katanya Pak Presiden Prabowo bakal ngegenjot produk-produk komoditas unggulan Indonesia kayak produk turunan kelapa yang termasuk briket salah satunya. Dan juga komoditas lainnya kayak kopi dan rempah. Oh iya, ini juga termasuk buah-buahan dari Indonesia yang bakalan diekspor ke luar negeri. Jadi intinya adalah di pemerintahan baru ini ekspor bakalan dipermudah banget. Ini kesempatan kita nih buat belajar ekspor dan mulai melek sama pasar luar negeri. Kayak mangga gini aja harganya hampir 200.000 rupiah di Dubai. Dan semua produk-produk yang gue tampilin ini itu pasti ada di Indonesia. Dan banyak banget masyarakat yang hidupnya itu bergantung sama komoditas ini. Makanya kalau komoditasnya itu diekspor ke luar negeri dengan harga yang bagus, itu udah pasti auto makmur orang-orang di daerah. Makanya dari bertahun-tahun yang lalu gue tuh selalu teriak soal ekspor. Ya karena Indonesia ini kaya, sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Tapi sayangnya kalau nggak dimanfaatin sama orang kita, bakalan dimanfaatin sama orang-orang asing. Ujung-ujungnya orang Indonesia disuruh jadi orang yang kerja sama mereka. Masa di rumah sendiri malah jadi kacung? Kata kasarnya kan kayak gitu. 12 bulan yang lepas, $1 4.60. Hari ni $1 4.18. Penurunan 42 sen. Banyak juga tu. Ringgit kini capai arah tertinggi dalam masa 30 bulan, menjadikan antara mata wang yang paling kuat dalam minggu ni. Ini berlaku sebab penurunan kadar faedah Federal Reserve US sebanyak 50 mata asas baru-baru ni. Sentimen pelabur pun dia lebih yakin kepada ringgit. Peningkatan ringgit ni pula menunjukkan ekonomi kita makin lama makin stabil. Tapi apa kesan dia kepada rakyat biasa macam kita? Yang pertama, harga barangan import akan lebih rendah. Contoh paling senang, barang elektronik dan juga pakaian yang kita import daripada luar. Yang kedua, kos perjalanan kalau kita nak keluar negara pun akan sedikit rendah. Tuh, expenses kita kalau nak travel ke US ataupun negara-negara yang terima US dollar menjadi lebih murah. Last sekali, harga minyak kita akan lebih stabil. Ini adalah antara waktu yang sesuai untuk kita mula invest. Kenapa nilai ringgit Malaysia semakin menguat? Bukan saja kuat berbanding US dollar, tetapi juga dolar Singapura, rupiah Indonesia, yen Jepun dan beberapa mata wang utama lain. Salah satunya adalah disebabkan banyak aliran wang masuk ke Malaysia. Banyak syarikat tempatan yang menjual produk mereka di luar negara menukar mata wang asing mereka kepada ringgit Malaysia. Seterusnya, membuatkan mata wang ringgit mengukuh. Selain itu, pelaburan asing yang masuk ke Malaysia juga membantu menguatkan nilai ringgit. Contohnya, Amazon
melabur sebanyak 6.2 bilion untuk pusat data Wow. mereka. Microsoft juga melabur sebanyak 2.2 bilion. Pengurus dana asing juga mula berminat untuk melabur dalam pasaran saham tempatan, terutamanya di Bursa Malaysia. Apa pendapat anda tentang nilai mata wang ringgit ini? Dan pada faktanya kita hanya di prank Google. $1 cuma Rp8.000. Dan faktanya lagi kita juga kalah dengan negara tetangga yaitu Malaysia, di mana ringgit semakin menguat. Ya, kita bisa tahu ya, karena Malaysia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang saat ini mendapat dana para pengusaha luar negara yang berinvestasi di Malaysia, dan tentunya ini menguntungkan negara Malaysia. Berbagai jenama-jenama produk digital yang sudah terkemuka di dunia seperti Microsoft, kemudian seperti Google, Apple, semuanya berinvestasi di Malaysia. Ini membuktikan bahwa negara tetangga kita, Malaysia, semakin maju ke hadapan. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia yang mudah-mudahan dolar di angka Rp8.000, $1 di angka Rp8.000, supaya warga kita yang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negara bisa balik kampung. Kata Kokori, kalau di Malaysia gajinya cuma segini, cuma segitu, alhamdulillah Mas Kokori, tetap saya syukuri dan alhamdulillah kalau kita bekerja dengan secara sah dan resmi akan baik-baik saja. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga menjadikan sumber informasi dan tentunya mudah-mudahan tidak akan ada muncul berita hoak ya, yang ujung-ujungnya akan memberikan penyampaian yang tidak fakta dan membohongi masyarakat kita. Tapi nampaknya sebentar lagi juga akan muncul rupiah menguat, walaupun berita ini belum benar, atau memang berita ini itu tidak benar karena kesalahan dari pihak Google-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.